Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan hari atau pagi ini, yaitu ke-30 Ramadan, ya, kita masih alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, ya, dan mudah-mudahan Ramadan kita ini, ya, diterima segala amal-amal yang kita kerjakan. Salat malam kita, qiyamul lail kita, ya, tarawih kita, dan juga tentunya adalah puasa kita. Semoga Allah jadikan apa yang kita telah usahakan di sepanjang bulan suci Ramadan ini, ya, menjadi jalan menuju, ya, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara tujuan dari disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan-insan atau pribadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau pagi ini atau pada subuh ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, ya, yaitu 500 tanya jawab tentang masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Abdullah Bashar. Dan inilah hari terakhir kita membaca dan mengkaji kitab ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi, ya, pada kesempatan yang lainnya. Pertanyaan hari ini dimulai dengan pertanyaan ke-157. Apakah syaitan itu memang benar menangis? Apakah ada syaitan itu menangis? Ya, maka jawabannya benar sekali. Hal ini didasarkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu ya wailahu." Wa fi riwayati Abi Quraibin, ya waili umir ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Jika Ibnu Adam membaca ayat as-sajadah lalu bersujud, setan langsung pergi menyendiri sambil menangis. Dia berkata, "Sungguh celaka setan." Sedang dalam riwayat Abu Quraib, "Sungguh celaka aku." Ibnu Adam disuruh bersujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sementara aku diperintahkan sujud tapi menolak, maka bagiku adalah neraka. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 254. Ya, ikhwanul akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dalam riwayat hadis ini, ya, di mana, ya, disebutkan di sana bahwa syaitan itu menangis. Kapan dia menangis? Ketika, ya, anak cucu Adam ya, membaca surat as-sajadah lalu sujud, ya, kepada Allah saat sampai pada ayat yang memerintahkan untuk sujud, maka di saat itu i'tazala syaitan yabki, setan langsung menyendiri sambil menangis. Menangis dia, sedih, ya, merasa sedih sekali. Kenapa? Karena, ya, dia menyadari bahwa ketika Ibnu Adam itu sujud kepada Allah, maka pasti Ibnu Adam itu akan mendapatkan surga Allah. Sementara setan ini, ya, pernah disuruh sujud tidak mau sujud, maka dia akan masuk neraka.
Syaitan itu menangis kalau kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin membuat syaitan menangis, caranya adalah sujudlah kepada Allah. Sangat miris hari ini ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang enggan sujud kepada Allah. Ya. Banyak sekali dari kaum muslimin khususnya generasi muda ya. Hari ini ya, bahkan juga generasi tuanya ya, ini juga lebih terlalu lagi, sudah tua masih ya tidak sadar-sadar, sudah tua tidak tobat-tobat, sudah bau tanah tapi masih bermaksiat ya. Bahwa tidak sedikit dari generasi muda dan kaum tua ini masih ada yang enggan sujud kepada Allah. Masih banyak yang tidak mau sholat 5 waktu, meremehkan sholat, bahkan menyanyiakan sholat ya. Sungguh ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meremehkan sholat, siapa yang menyanyiakan sholat ya, maka generasi itu pasti akan menjadi generasi yang rusak ya, generasi yang rusak. Kenapa? Disebutkan dalam surat Maryam ya, ayat ke-59 kalau saya tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka nanti akan lahir generasi setelah mereka, generasi yang punya 2 ciri. Apa itu? Ya. Ciri pertama, khalfun adaa'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan salat. Allah tidak mengatakan tarukus shalah ya. Allah tidak mengatakan generasi yang meninggalkan sholat sama sekali, bukan ya, karena kalau meninggalkan sholat sudah jelas orang yang tidak sholat sama sekali kufur, itu nggak dilakukan lagi ya, kufur ya. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sungguh dia telah kufur. Itu hadis Nabi. Nah, tapi Quran ini mengatakan khalfun adaa'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan salat. Adau, menganggap remeh, menyanyiakan ya. Menganggap sholat tidak penting ya. Lebih mementingkan urusan-urusan dunia, bisnisnya, rapatnya, bermain-mainnya ya. Maka lahir generasi-generasi seperti ini kelak. Ini Allah menceritakan generasi ini setelah di awal-awal surat Maryam Allah bercerita tentang generasi-generasi soleh. Ada generasi keluarga Nabi Zakaria alaihissalam ya. Kemudian nanti ada keluarga Imran ya, Maryam. Nah, setelah itu kemudian Allah menceritakan akan lahir generasi yang punya 2 ciri. Generasi yaitu yang adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat ya, menganggap remeh salat, memandang enteng salat. Bahkan hari ini ada generasi yang sangat buruk, yaitu apa? Mereka menjadikan salat sebagai bahan elok-olokan, bahan ejek-ejekan ya. Ya. Mereka menghina gerakan-gerakan salat ya, melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap syariat yang agung ini, yaitu salat. Yang mana kita tahu salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, penyangganya agama pada diri seseorang. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama pada dirinya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan siapa yang meninggalkan salat sungguh orang itu telah menghancurkan bangunan agama yang ada pada dirinya. Meski dia berKTP Islam, kalau dia meninggalkan salat, hancur rubuh agama pada dirinya. Ikhwanul akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini generasi-generasi begitu banyak. Ya, bahkan mereka kuliah di kampus-kampus Islami, sekolah di madrasah-madrasah, tapi sholat tidak dikerjakan. Ya. Ya. Ini fakta. Ya. Fakta yang terjadi.
Di generasi muda kita hari ini, bahkan sebagian generasi tua juga ada yang seperti itu. Ya, lahirlah generasi-generasi adaus salah yang menyanyiakan salat, yang meremehkan salat, menganggap salat tidak penting, lebih penting bisnisnya, lebih penting urusan-urusan rapatnya, lebih penting main gamenya dan sebagainya. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Kalau generasi ini lahir dengan sifat yang pertama ini, adaus salah, maka lahir ya sifat kedua. Apa? Wattaba'us syahawat. Maka kalau dia sudah berani menyanyiakan sholat, meninggalkan sholat, menganggap sholat tidak penting, maka akan lahir sifat kedua pada diri orang tersebut. Apa itu? Memperturutkan hawa nafsu. Maka tidak salah survei saya sebagai konselor sejak 2013 sampai dengan hari ini, saya menemukan fakta orang-orang yang datang konseling kepada saya dengan berbagai latar belakang masalah yang mereka hadapi, baik itu masalah keluarga, ya, baik itu masalah pribadi, ya, masalah-masalah yang dihadapinya. Ketika saya tanyakan apa masalahnya, ternyata sumber masalah utamanya adalah mereka menyanyiakan sholat. Mereka tidak peduli dengan sholat, mereka menganggap remeh sholat, ya. Maka jelas siapa yang sholatnya tidak baik, maka hidupnya pun tidak akan baik. Dan siapa yang ingin kehidupannya berubah menjadi baik, maka dimulai dengan memperbaiki sholatnya. Karena sholat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, Zat yang Maha Kuasa. Kalau orang sudah menyanyiakan sholat, pasti dia akan menjadi generasi yang rusak, yang memperturutkan hawa nafsu. Ya. Rata-rata muda-mudi yang suka berpacaran, bahkan dia dengan pacarannya itu lalu berzina dengan pacarnya, itu adalah generasi yang adaus salah. Dimulai dari menyanyiakan sholat, lalu kemudian menjadi generasi memperturutkan hawa nafsu. Ikhwanul akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting untuk kita fahami, khususnya para orang tua. Ya. Jangan terlalu sibuk mengurusi urusan-urusan yang tidak penting. Jangan kalau nelpon anak yang sedang kuliah di luar kota, yang kita tanya, "Nak, sudah makan belum? Nak, masih ada uang jajan tidak?" Jangan tanyakan itu. Karena sungguh anak kita pasti makan setiap harinya. Jarang orang lupa makan. Jarang. Sesibuk apapun dia pasti ingat makan. Ya. Tanyakan, "Nak, sudah sholat belum? Ini sudah azan di masjid. Sudah masuk waktu zuhur. Sudah sholat belum, Nak? Sudah ngaji belum, Nak?" Ini yang harus ditanyakan kepada anak-anak kita. Selalu diingatkan. Tidak usah tanyakan masalah makannya, karena dia pasti makan. Selama dia masih hidup, dia akan makan. Tapi betapa banyak orang yang kemudian tidak sholat, ya, lupa dengan sholatnya, ya, bahkan sengaja meninggalkannya. Adaus salah, menyanyiakan sholat, ya, menganggap remeh sholat tersebut. Sehingga apa? Kelanjutannya adalah dia memperturutkan hawa nafsu. Nafsunya menjadi liar, syahwatnya menjadi liar. Dia berzina, ya, atas nama pacaran, ya, omong kosong. Ya. Ikhwanul akhwat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting sekali urusan sholat ini. Sujud kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan, ketika kamu memiliki masalah, solusinya itu sebenarnya nggak jauh. Solusinya hanya ada sejarak antara jidat dengan tempat sujud. Artinya apa? Solusinya adalah sholat. Solusinya adalah sholat. Jika kamu punya masalah, sholat. Sujud kepada Allah, minta petunjuk. Dan sujud kita kepada Allah itu membuat syaitan iktazala, ya, yabki. Dia langsung menyendiri, mengurung diri dan menangis. Ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi syaitan, ya, yang tidak mau sujud kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah wal akhwat, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penting sekali masalah salat ini. Maka saya pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya. Ya. Karena ada juga hari ini generasi yang lucu. Dia rajin puasa tapi tidak sholat. La haula wala quwata illa billah. Orang yang tidak sholat berpuasa tidak diterima puasanya, nggak diterima. Ya. Kalau begitu Pak Ustadz, nggak usah puasa, lebih lagi hancur, lebih berdosa lagi, ya, lebih rusak lagi. Lalu bagaimana yang benar Pak Ustadz? Ya kamu sholat dan puasa, kamu puasa dan sholat, jangan puasa tapi tidak sholat. Ya, jadilah muslim yang kafah, ya, menerima segala apa yang datang dari Allah dan Rasul, ya, dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Jangan mau yang enak-enak saja. Nah itu, ya. Jadi apakah setan itu menangis? Pembahasan kita, ya, benar, setan menangis. Kapan? Saat anak Adam, ya, itu bersujud kepada Allah. Ya. Kalau kita sujud, itu membuat setan menangis. Maka siapa yang ingin membuat setan menangis terus, nah, banyak-banyak sujud kepada Allah. Ya. Pertanyaan ke-158. Apakah ucapan andai adalah dari setan? Andainya saya andaikan begini, andaikan begitu. Nah, itu bagaimana? Apakah itu dari setan? Maka Syekh menjawab, benar. Benar sekali. Kata andai itu, berandai-andai itu adalah dari setan. Dalilnya riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala. Fa inna law taftahu 'amala syaitan." Sungguh-sungguhlah mengerjakan perkara yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Jika engkau tertimpa suatu hal, maka jangan katakan andai aku melakukan ini, pasti begini dan begitu akibatnya. Tapi katakanlah ini adalah takdir Allah dan apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena ucapan andai bisa membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Ayat ikhwah wal akhwat, ya. Perhatikan hadis ini. Ini sangat penting untuk sebuah kinerja yang baik bagi kita. Apa itu? Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, bersemangat, bersungguh-sungguhlah kamu. Ya. Ini prinsip orang beriman. Semangat, apapun itu semangat, apapun itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak letoy, ya, tidak malas. Ya. Bahkan, ya, Rasulullah mengajarkan wasta'in billah. Ya. Sungguh-sungguh dan minta tolong sama Allah. Ya. Agar apa? Agar semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Jangan suka bersikap lemah. Jangan tidak percaya diri. Jadi orang Islam kok tidak percaya diri? Ya, jadi orang Islam kok minderan? Ya. Orang Islam ini adalah umat terbaik yang Allah datangkan untuk manusia. Ya.
Rasulullah mendidik kita itu untuk menjadi umat terbaik. Maka jangan jadi minder. Jangan gak punya kepedean, gak percaya diri. Orang beriman itu harus percaya diri dengan imannya, bahwa kita ini orang terbaik kalau iman kita benar. Kita umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang didatangkan, dikeluarkan untuk manusia. Tentu ada syarat-syaratnya, tapi yang pasti kita umat terbaik. Syaratnya apa diantaranya? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu memerintahkan yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah yang mungkar, yang buruk, maksiat. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Maka umat terbaik itu harus percaya diri. Umat terbaik itu harus tidak lemah, tapi kuat. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Allah itu lebih suka, lebih baik, dan lebih cinta terhadap mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah dari semua hal. Tentu yang paling utama kekuatan akidah, iman kepada Allah. Kemudian kekuatan ilmu, kemudian kekuatan fisik, ekonomi, semuanya harus kuat. Semangatnya, himmahnya, cita-citanya. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak merengek, jangan banyak ngarep sama orang lain. Usaha yang keras. Wasta'in billah, ihris wasta'in billah, wala ta'jiz. 3 hal, ikhwat billah, 3 hal yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Apa itu? Ihris, bersemangat, bersungguh-sungguh, wasta'in billah, dan banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Dan yang terakhir, wala ta'jiz, janganlah lemah. Jangan lemah. Maka kita dari sekarang perbaiki, mulai naikkan derajat keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Kemudian tingkatkan juga wawasan keilmuan kita. Jangan pernah puas dengan ilmu yang ada. Terus belajar, terus membaca, terus mengkaji, terus bertanya kepada para ulama, para ustadz, para kiai. Kemudian perbaiki juga kondisi fisik kita. Jangan memiliki fisik yang lemah, sakit-sakitan. Maka makanlah yang menyehatkan. Jadikan makananmu sebagai obatmu. Jangan makan hanya untuk membuat kenyang, tapi ujungnya sakit. Jadikan makanan itu menyehatkan, membuat kita kuat untuk ibadah kepada Allah, kuat mengabdi, kuat mencari nafkah untuk keluarga, kuat untuk berdakwah, kuat untuk berbagi kebaikan. Kemudian kuatkan ekonomi, ekonomi umat. Kita bangun dari sekarang. Kita punya potensi, ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi ini penting. Di zaman Rasulullah, beberapa sahabat yang kaya punya andil besar dalam perjuangan umat Islam di awal-awal. Sahabat Utsman radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Para agniya yang banyak membantu dakwah Rasulullah. Kalau kita kaya, apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekayaan itu? Dengan izin Allah, kita bisa membangun peradaban besar, mencetak generasi-generasi yang rabbani, bisa membangun sekolah-sekolah Islam, kampus-kampus Islam yang akan melahirkan generasi-generasi beriman dan bertakwa,
juga berakhlakul karimah. Ya, bukan generasi-generasi yang bergelar banyak namun tidak punya akhlak. Ya. Hanya intelektualnya saja yang diisi, tapi hatinya kosong daripada keimanan. Ya. Ini tidak ya, kita tidak mengharapkan generasi seperti ini. Ya. Generasi seperti itu hanya akan merusak dengan ilmunya. Di negeri ini apa yang kurang? Banyak orang pintar, tapi sayang tidak benar. Untuk apa? Kalau pintar tapi tidak benar, pintarnya hanya untuk membodohi orang lain, pintarnya hanya untuk menipu orang lain, pintarnya hanya untuk ngeprank orang lain. Yang kita butuhkan hari ini orang yang pintar dan juga benar. Maka Nabi mau wanti-wanti, alaikum bisidqi. Hendaknya kamu berbuat jujur. Hendaknya kamu jadi pribadi-pribadi jujur dalam segala hal, termasuk jujur sebagai dai, jujur sebagai ahli ilmu. Jangan tidak jujur dalam ilmu. Apa yang kita belum tahu, katakan tidak tahu. Wallahu a'lam, la adri. Enggak usah gengsi. Enggak usah merasa saya malu, saya seorang kiai, saya seorang ulama, saya seorang ustadz, alumni Timur Tengah, alumni luar negeri, alumni kampus Islam ternama. Kalau ditanya nggak bisa jawab kan malu, nggak keren. Bukan masalah keren-kerenan. Ini masalah amanah ilmiah. Masalah kita ingin memberikan yang apa adanya, jujur dalam menyampaikan ilmu. Jangan pilih-pilih apa yang kita sukai saja. Ikhwanul akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sifat yang harus kita miliki sebagai orang Islam itu apa? Ihris, bersungguh-sungguh, bersemangat. Kemudian wasta'in billah, minta doa. Banyak-banyak mohon pertolongan pada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah jadi muslim. Jangan lemah jadi orang beriman. Ya. Nah, kalau kita tertimpa sesuatu, entah itu musibah, entah itu penyakit, maka apa? Kata Nabi, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku begini, andai kata aku begitu, maka akan begini dan begitu. Jangan. Kalau sudah terjadi sesuatu, maka jangan lagi berkabar andai-andai. Tapi katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Katakan saja ini sudah takdirnya Allah. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kalau sudah terjadi sesuatu, itu takdir Allah untuk kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, apa yang terjadi itulah takdir Allah untuk kita. Dan apa yang belum terjadi itu juga takdir Allah untuk kita. Apa yang kita terima dari rezeki itulah takdir Allah untuk kita. Apa yang belum kita terima dari rezeki itu juga takdir Allah untuk kita. Maka jangan berandai-andai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Karena kata-kata andai kata, andaikan begini, andaikan begitu, berandai-andai itu membuka amal syaitan. Syaitan akan masuk di situ. Nanti kita bisa jatuh kepada hal yang merusak iman, kesyirikan. Ayo ikhwah wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berandai-andai. Jika sudah terjadi sesuatu di luar yang kita duga, maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu 159, apakah syaitan berjalan dengan memakai alas kaki hanya sebelah? Maka Syekh menjawab, benar bahwa syaitan itu kalau jalan hanya menggunakan alas kaki sebelah. Hal ini didasarkan pada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum
fi na'li wahidatin liyuhfihima jami'an au liyun'ilhuma jami'an. Janganlah seseorang dari kalian berjalan dengan satu sepatu atau sendal, hendaknya dia melepas keduanya atau memakai keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5856. Ibnul Arabi berkata, alasan hal itu dilarang karena ia adalah cara berjalannya syaitan, dan dikatakan yang selain itu. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 322. Ya. Kenapa tidak boleh berjalan dengan satu alas kaki, baik itu sepatu atau sendal? Ya, menurut Ibnul Arabi itu karena syaitan begitu kalau jalan. Artinya apa? Kita dilarang mengikuti tingkah laku syaitan. Ya, kenapa? Man tasyabbaha biqaum fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita menggunakan sendal sebelah, sepatu sebelah saja ketika berjalan, berarti kita mengikuti cara jalannya syaitan. Kalau kita mengikuti cara jalannya syaitan, maka kita tidak beda dengan syaitan. Wal iyadu billah. Ya. Pertanyaan selanjutnya 160. Apakah anjing hitam adalah syaitan? Apakah anjing hitam adalah syaitan? Ya. Maka jawabannya benar. Sebagaimana riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilabi hatta innal mar'ata taqdamu minal badiyah bikalbiha fanaqtuluhu thumma naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qatliha wa qala alaikum bil aswadil bahim zin nuqatain fa innahu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami membunuh anjing-anjing. Hingga ada seorang wanita datang dari padang pasir bersama anjingnya, maka kami langsung membunuh anjing itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami membunuh anjing. Beliau bersabda, bunuhlah anjing yang hitam, legam, dan mempunyai 2 titik, karena dia adalah syaitan. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 1572. Ya. Makna al-bahim adalah hitam pekat yang tidak ada warna lain kecuali hitam. An-nuqtatain adalah 2 titik yang berada di atas kedua mata, yaitu kedua mata anjing hitam tadi. Hal ini sudah dilihat banyak orang. Ayo ikhwah, lihat bagaimana para sahabat ini. Ketika ada perintah dari Nabi, ketika mendapat suatu ilmu dari Nabi, mereka mengamalkan langsung tanpa banyak tanya, ya, tanpa banyak protes. Begitu ada perintah, laksanakan. Itu dan Nabi yang katakan, langsung kerjakan. Ya, ketika Nabi mengatakan bunuh anjing-anjing, mereka langsung bunuh. Ya. Nah. Tapi ketika Nabi mengoreksi bahwa yang dibunuh jangan semua anjing, cukup yang hitam legam, pekat, yang ada 2 tanda titik di matanya, di atas mata, maka ya, itu saja yang dibunuh karena itu adalah syaitan. Sahabat pun kemudian melakukan itu. Tidak lagi membunuh anjing-anjing yang lain, tapi cukup membunuh anjing hitam yang legam yang memiliki 2 tanda di matanya, 2 titik di atas mata. Ya. Nah, ini betapa sahabat itu sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ya. Kenapa dia dibunuh? Karena dia adalah syaitan. Ya, syaitan bunuh saja. Kalau dia sudah berubah anjing, daripada dia mencelakakan, ya, daripada dia membinasakan kita duluan, ya, maka dibunuh. Pertanyaan ke-161. Di manakah muncul kedua tanduk syaitan? Di mana munculnya? Ya, saya menjawab dengan sebuah hadis dari Uqbah bin Amir Abu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dia berkata, asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal yamani faqal al-imanu yaman hahuna ala innal qaswata wa ghiladul qulubi fil faddadin inda usuli adnabil ibil haitsu yatlu'u qarna syaitan fi rabi'ata wa mudar. Rasulullah SAW menunjuk dengan tangannya ke arah negeri Yaman. Kemudian bersabda, iman itu ada di negeri Yaman di sini,
Sedangkan sifat kasar dan hati yang keras terdapat pada orang-orang yang suaranya keras, yaitu pada mereka yang mengikuti ekor unta. Sekiranya di sana muncul kedua tanduk setan, yaitu pada kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3302. Pada hadis ini Nabi SAW menunjuk ke arah negeri Yaman sambil bersabda yang maknanya sesungguhnya sumber iman secara umum berada pada penduduk Yaman. Adapun orang-orang yang mengikuti cocok tanam dan peternakannya yang cenderung kepada dunia dan menganggapnya sebagai tempat menetap, di sanalah syaitan laknatullah alaih menemukan ladang yang sangat subur untuk mengajak manusia kepada kebatilan dan memalingkan mereka dari kebenaran. Di antara orang-orang yang terjerumus dalam jaringan syaitan adalah kabilah Rabi'ah dan Mudhar, kecuali orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Ayo al-ikhwah. Ya. Di sini pelajaran penting bagi kita bahwa iman itu akan membersamai orang-orang yang senantiasa mau cinta akhirat, mendahulukan akhirat daripada dunia. Dan iman akan menjauh dari para pemburu dunia, hubbud dunia. Orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia ini sehingga sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan perkebunannya, sibuk dengan perdagangannya. Nah, ini biasanya iman akan jauh darinya. Tapi kalau dia mau mendahulukan akhiratnya, maka insya Allah iman akan ada padanya. Dan disebutkan dalam hadis ini, iman itu ada pada ahlul Yaman secara umum. Orang-orang Yaman, di sana iman itu kokoh, dan iman itu jauh dari orang-orang yang sibuk dengan dunia. Bahkan setan yang akan subur di sana, senang di sana, tanduknya akan keluar di sana. Kenapa? Karena orang-orang yang lalai itu tidak dia lalai kecuali setan akan datang untuk menambah kelalaiannya. Setan akan mengganggunya dan menggodanya terus menerus sehingga dia semakin lalai dan semakin lalai. Kapan dia sadar? Para pencinta dunia, para pemburu dunia itu tidak akan sadar kecuali apa? Kecuali setelah mulutnya disumpal dengan tanah. Artinya apa? Setelah dia masuk liang lahat kuburnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Al-Quran mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, sungguh telah membinasakan kamu. Apa itu? Kemewahan dunia. Nggak boleh kita kaya, boleh. Nggak boleh kita menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, boleh. Tapi pastikan dengan harta itu, dengan jabatan itu, dengan kedudukan itu, engkau menjadikannya jalan untuk memudahkan jalanmu menuju akhirat, untuk memudahkan hubunganmu dengan Allah semakin kuat. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi sekaligus raja yang hebat, dengan segala kemewahan yang pernah dimilikinya. Apa kata beliau? Inilah ujian untukku. Am askura, an ashkura am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku akan kufur? Jadi jangan dipikir ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ujian itu kemiskinan saja. Ujian itu sakit. Sehat juga ujian. Kaya juga ujian. Jabatan juga ujian. Popularitas juga ujian. Semuanya di dunia ini ujian. Karena memang dunia ini tempat diuji. Maka oleh karenanya jangan merasa tenang dengan kondisi yang ada. Kita harus berusaha menjadi orang yang selalu mawas diri. Mawas diri. Jangan sampai kita lalai.
lalai dari akhirat yang abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Jangan sampai kemewahan membinasakan kita. Hatta zurtumul maqabir. Sampai nyadarnya kalau sudah dikubur. Nauzubillah. Telat bro. Telat ikhwah. Telat wahai akhwat. Kalau sudah dikubur itu nggak ada lagi kesempatan. Nggak ada lagi. Maka jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Jangan sampai dunia ini membuat kita terlena, tertipu. Sehingga kita nyadar ketika sudah dikubur, di liang lahat, nauzubillah. Sungguh betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dan dikubur, pengen hidup lagi dan ingin kemudian beramal soleh. Kalla wahasya, tidak mungkin. Siapa yang sudah meninggal tidak mungkin balik lagi ke dunia. Ya. Oleh karenanya ikhwanul akhwat Allah SWT sebagai penutup pembacaan kitab kita dan kajian kita hari ini, dan sekaligus penutup dari kajian di awal pembacaan dari awal Ramadan sampai dengan hari ini, saya ingin menasihati diri saya dan juga kita semuanya. Ya. Mari kita berusaha untuk terus menambah amal soleh kita dengan dasar keilmuan yang benar. Mari terus belajar agama ini. Kaji agama ini. Jangan batasi dirimu untuk belajar kepada guru-guru yang banyak. Belajarlah. Fokus belajar dan belajar. Kemudian amalkan apa yang kita sudah pahami. Apa yang sudah kita dapatkan itu amalkan. Tanpa harus memandang remeh orang lain. Tanpa harus memandang hina orang lain. Tanpa harus merasa congkak dengan ilmu yang kita miliki. Tidak perlu kita meremehkan orang lain. Kalau kita mampu, ajak mereka. Kalau kita merasa bahagia dengan sunnah, kita merasa bahagia dengan amal salih kita yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita pelajari. Kalau betul-betul bahagia, maka tanda kebahagiaan itu apa? Berbagi dengan orang lain. Ya. Berbagi. Kalau dapat nikmat, perlihatkan nikmat itu. Ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu bahagia, kamu jadi orang beriman, bertakwa, saleh, rajin di majelis ilmu, ya. Maka bagikan ke orang lain, ajak orang lain. Jangan justru menjadi orang yang suka meremehkan orang lain, sibuk mencela. Untuk apa mencela itu? Gak ada baiknya mencela orang lain. Tugas kita adalah beramal, ya, berilmu, beramal. Kalau mampu berdakwah. Kemudian istiqomah. Ikhwan al-akhwat dan Allah. Istiqomahlah, ya. Jangan mudah futur. Jangan mudah putus asa. Dunia ini sementara. Ya begini-beginilah dunia ini. Bermain-main, senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kehidupan dunia itu ya permainan, senda gurau. Bangun tidur. Ya, gitu itu. Tuh, sampai tidur lagi. Bangun lagi. Ya, gitu lagi, tidur lagi. Ya sudah. Memang begitu kehidupan ini. Nah, maka isi dengan hal-hal yang baik. Ya. Saya tutup dengan satu surat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu merugi kecuali, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, bukti imannya dia beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, lalu mereka saling menasihati dalam kebenaran iman itu, kebenaran amal saleh yang dikerjakan itu, mereka saling menguatkan satu sama lain, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati untuk tetap sabar, istiqomah hingga ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu Allah sampai datang al yakin,
yaitu kematian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah selama kajian dan pembacaan kitab ini dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ini ya. Saya ucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.